Shalom Bapak Ibu Jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Ada sukacita di antara kita pada hari ini? Amin. Biarlah kita boleh memasuki ibadah kudus pada saat ini dengan kerinduan yang sungguh akan hadirat Tuhan. Dan sebelum kita memulai ibadah kita akan melihat video klip pelayanan Gereja Reformasi Indonesia bersama dengan mitranya Pama dan Mika. Bapak Ibu jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita boleh mengambil waktu secara pribadi untuk bersaat teduh, mempersiapkan hati dan pikiran kita memasuki hadirat Tuhan yang kudus pada saat ini.
Berbahagialah engkau yang dipanggil beribadah kepada Tuhan Allah Pencipta, Penebus dan Pemelihara, yang penuh cinta kasih. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepadanya. Puji dan muliakan Dia dengan sepenuh jiwa dan ragamu. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari saat ini kita boleh datang menyembah Dia dengan kesungguhan hati kita. Karena begitu hebat perbuatannya di dalam hidup kita. Tidak perlu lagi kita takut, tak perlu lagi kita ragu, karena tangannya selalu ada menopang hidup kita. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, mari kita datang menyembah Dia, karena perbuatan tangannya sungguh hebat di dalam hidup kita. Bapakku datang menyembahmu, di sini. Ku percaya ada bagiku. Makasih Tuhan. Tak usah ku takut, sebab
katakan tak usah aku takut sebab Engkau selalu besertaku Tuhan. Tak usah aku takut sebab Engkau sertaku. Tak usah aku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah aku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Hanya jemaat sekalian katakan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat Tuhan di dalam hidup kami. Ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, Ajaib perkasa perbuatanmu. di hidupku. Kita bersatu di dalam doa. Sungguh benar ya Tuhan, Engkau adalah Allah kami yang hebat, yang luar biasa, yang perkasa, yang ajaib. Itulah menjadi iman kami di dalam menjalani hidup kami hari lepas hari. Kami sungguh bersyukur ketika kami boleh mendapat anugerah daripada Tuhan yang luar biasa. Sehingga kami boleh beribadah, datang kepada Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan. Kami bersyukur atas hal itu ya Bapa. Dan pada saat ini ya Bapa, kami berdoa menyerahkan ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya. Kiranya Tuhan berkenan memberkati. Dan kami rindu supaya kami boleh menikmati Tuhan di dalam hidup kami lewat ibadah yang boleh kami lakukan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati setiap peralatan yang digunakan, setiap petugas, terlebih hamba-Mu, Pendeta Emeritus Lotna Tigor. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberikan hikmat, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulutnya, semuanya berkenan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa yang baik, sekali lagi kami menyerahkan ibadah ini, biarlah Tuhan dimuliakan dan ditinggikan. Lebih daripada itu Tuhan, kami juga sungguh sadar bahwa kami semua ini adalah orang berdosa. Tidak ada yang benar di hadapan Tuhan. Tapi karena kasih karunia Tuhan, kami boleh ditebus dan boleh diampuni dan boleh dibebaskan dari setiap dosa dan kesalahan. Bapa yang baik, berkenanlah mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak di hadapan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Berita pengampunan dosa dan berita anugerah pada hari ini terambil dari Mazmur 103 ayat 8-9. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Amin. Apapun yang sedang kita hadapi saat ini, apapun yang sedang terjadi, percayalah Allah selalu berada bersama dengan kita. Karena Dialah Allah sumber kekuatan di dalam hidup kita. Mari kita terus memuji Dia, bersukacita karena dosa kita telah diampuni oleh-Nya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di
amin di surga. Mari kita bersuka cita bagi dia. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya Allah sumber kuatku. Katakan Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya. Saya cuma satu bangkit berdiri kembali. Mari kita memuji dia, karena dialah sumber kekuatan di dalam hidup kita. Amin. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Amin. Kita boleh menyapa saudara-saudara kita yang ada di samping kanan kiri. Mari kita boleh saling beramah tamah dan kita bersuka cita karena begitu baik perbuatan Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita naikkan syukur kita. Mari kita terus memuji, meninggikan dia, menari dan memuliakan namanya. Ada begitu kasih, begitu besar di dalam hidup kita. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan kini hanya untukmu. Begitu besar kasih Tuhan di dalam hidup kita, sehingga dosa kita mampu dihapuskan olehnya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukur.
persilakan untuk duduk kembali. Biarlah hidup yang sudah Tuhan berikan kepada kita, dosa yang telah dibebaskan hanya untuk memuliakan Tuhan. Kita akan menerima kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Tuhan mengingatkan perjanjiannya yang akan disampaikan oleh hambanya. Marilah kita boleh mempersiapkan hati dan pikiran kita menerima kebenarannya. Biarlah firman yang boleh disampaikan tidak hanya didengar, tapi sungguh tumbuh dan dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita terus memancarkan kasih Kristus dimanapun kita berada. Ku rindu hadirat-Mu Tuhan dalam hidupku. Seringkali ku warnai hidup dengan bahagia yang semu. Ku sadar ku memerlukan-Mu, tak bisa ku jalani hidup tanpa Engkau bersamaku. Yesus, 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 hadirlah dalam hatiku. Yesus, 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 hanya Kau harapanku. Bila hadirat Tuhan boleh memenuhi setiap kita pada saat ini. Ku rindu hadirat-Mu Tuhan dalam hidupku. Seringkali ku warnai hidup dengan bahagia yang semu. Ku sadar ku memerlukan-Mu, tak bisa ku jalani hidup tanpa
Surgawi yang kami sembah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup, yang telah menyerahkan diri di atas kayu salib dan telah bangkit kembali pada hari ketiga. Kami datang kepadamu Tuhan dengan segala apa yang ada pada diri kami untuk mendengarkan sabdamu. Baik hamba-Mu yang berbicara dan jemaat-Mu yang mendengar. Kami sadar siapalah kami ini Tuhan, yang tidak lain dan tidak bukan adalah debu adanya, yang pada satu saat kami mau tidak mau harus kembali kepada debu. Tetapi kami bersyukur Tuhan karena debu tanah liat ini Engkau angkat sebagai anak-anak-Mu. Tuhan layakkan untuk menjadi pewaris kerajaan surga yang kekal, bukan karena kebaikan kami, bukan karena apapun yang ada pada diri kami kecuali karena anugerah-Mu. Kendatipun 1000 lidah kami Tuhan tak cukup rasanya untuk mengungkapkan rasa syukur kami kepadamu. Karena itulah Tuhan, berbicara kepada kami, baik kepada hamba-Mu sendiri dan kepada jemaat-Mu. Karena kami naikkan doa ini kepadamu hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak sekalian. Mari kita membaca kitab Maliaki pasal 2 ayat 5 dan 6 sesuai dengan apa yang sudah ditentukan oleh gereja. Kitab Maliaki pasal 2 ayat 5 dan 6. Yang demikian bunyinya. Perjanjianku dengan dia pada satu pihak ialah kehidupan dan sejahtera, dan itu kuberikan kepadanya. Pada pihak lain, ketakutan. Dan ia takut kepadaku dan gentar terhadap namaku. Pengajaran yang benar ada dalam mulutnya, dan kecurangan tidak terdapat pada bibirnya. Dalam damai sejahtera dan kejujuran, ia mengikuti aku, dan banyak orang dibuatnya berbalik daripada kesalahan. Tema kita adalah Tuhan mengingatkan perjanjiannya. Salah satu kelengkapan hidup yang Tuhan berikan kepada manusia adalah ingatan. Ingat, peringatan, ingatlah, peringati, dan semua dengan dasar ingat. Dan ingat itu adalah dasar, pondasi untuk melakukan segala sesuatu. Dan ingat itu juga merupakan dasar untuk belajar. Memang UNICEF, ya, salah satu badan PBB, merumuskan belajar itu apa? Yang pertama adalah learning to know, belajar tahu. Tapi tanpa ingat, tak mungkin kita tahu. Kemudian learning to do, melakukan apa yang sudah kita tahu. Yang ketiga adalah learning to be. Apa yang kita tahu, apa yang sudah kita lakukan, itu menjadi bagian integral dengan diri kita. Tetapi itu masih bersifat individual, masih bersifat pribadi. Tetapi puncaknya adalah learning to live together. Belajar hidup bersama. Manusia tidak pernah ada tanpa kebersamaan. Maka saya kurang setuju dengan istilah to be yourself. Jadilah dirimu sendiri. Mana mungkin? Tidak ada itu ceritanya menjadi diri sendiri. Saya ini ada karena ada 2 orang. Itu bapak dan ibu saya. Tanpa mereka, tanpa ayah ibu saya, tidak pernah ada aku. Bagaimana aku menjadi diri sendiri? Itu omong kosong. Saya ingin sekali lagi, tidak mungkin manusia menjadi dirinya sendiri tanpa orang lain. Setuju? Nggak usah diaminkan. Karena itu memang realitas, itu hakiki. Ya, nggak ada itu. Orang jadi diri sendiri itu tidak ada. Amuba saja harus ada satu baru membelah diri. Jadi harus ada amuba dulu, baru ada 2 yang membelah diri. Jadi
Itu memang motivator kadang-kadang hanya bersifat psikologis tanpa teologis. Karena tidak ada. Ya. Jadi kebersamaan, bahkan orang lahir itu juga perlu orang lain. Orang lain yang melahirkan, baru ada. Mati pun perlu orang lain. Tidak ada orang itu mati dengan diri sendiri. Gali lubang sendiri, tutup diri sendiri, atau masuk ke ruang kremasi. Ada enggak gitu ya? Nah, karena itu Tuhan mengingatkan. Tuhan memperingatkan. Itu artinya adalah makhluk ciptaannya ini punya daya ingat, punya dasar, punya fondasi untuk belajar. Tanpa mengingat, tidak ada pengetahuan. Karena itu guru-guru dulu, wah saya sungguh kagum dengan guru-guru saya di SR dulu, sekolah rakyat. Saya masih lulusan sekolah rakyat, belum SD. Selalu tiap hari itu mencongak, tahu mencongak ya? Supaya ingat 1 kali 1 sampai 10 kali 10. Ingat supaya tahu, nanti hitung-hitungan. Menghafal. Memang itu penting. Karena ingat itu adalah dasar belajar, fondasi belajar. Tidak mungkin orang belajar tanpa mengingat. Nah, sekarang kita bicara tentang bangsa pilihan Tuhan. Kitab Maliaki ini, dan sebagian besar penafsir, ya, memperkirakan bahwa Nabi ini melayani bangsa Yehuda, bangsa Yudea, sesudah mereka kembali dari pembuangan di Babel. Sehingga zaman inilah sejaman dengan Esra dan Nehemia. Dan meskipun bangsa Yehuda ini sudah kembali dari pembuangan, dan bait Allah sudah dibangun kembali, meskipun bait Allah itu tidak semegah zaman Salomo. Tapi cukup oke lah, kata orang sekarang, untuk beribadah. Cukup bagus lah. Namun pada sisi lain, bangsa Yudea ini, atau bangsa Yehuda ini, tidak memimpin dirinya sendiri, tetapi dipimpin dari Samaria. Dan Samaria ini adalah yang kita tahu perpecahan pada waktu sesudah Salomo, itu bagian utara, ya, orang Israel, jadi orang Yudea dengan orang Israel. Jadi orang Yehuda itu yang biasanya menjadi pemimpin Israel, sekarang dipimpin oleh Samaria. Nah, kalau dipimpin oleh orang lain, pasti ada rasa tidak puas, pasti ada keinginan untuk memberontak atau melawan. Karena bukan fraksinya, bukan golongannya. Memang dipimpin golongan lain kan tidak mudah, bukan? Betul kan? Kita pasti lebih senang dipimpin oleh yang separtai, yang sejurusan, yang segolongan. Nah, itu kita lebih nyaman. Meskipun seringkali juga tetap ada pemberontakan. Nah, karena mereka dipimpin oleh pimpinan mereka di Samaria, maka tentu ini merupakan hal yang sangat tidak menyenangkan. Sehingga seringkali terjadi pemberontakan. Maka hubungan antara Samaria dengan Yudea itu semakin tegang. Bahkan 400 tahun kemudian, puncaknya adalah pada waktu zaman Tuhan Yesus, seperti zaman Yohanes Pembaptis. Sulit antara Samaria dengan Yehuda. Nah, orang Yahudi ini atau orang Yudea ini, orang Yahudi, orang Yudea, orang Yehuda ini, ya, kita bisa menyebut 3 istilah itu, semangatnya memang sangat tinggi sesudah bait Allah dibangun. Sepertinya rasanya Tuhan sudah memulihkan kembali. Mereka sudah tidak lagi menjadi bangsa jajahan. Namun, ternyata pengharapan mereka kembali ke tanah airnya, kembali ke Yudea dari tanah pembuangan, kondisi mereka tidak lebih baik. Bukankah Tuhan sudah membebaskan mereka, sudah membawa kembali ke tanah airnya, tapi kondisi masyarakat yang diharapkan
kehidupan yang penuh dengan kemakmuran dan kesejahteraan, tapi kok tidak? Katanya kan ikut Tuhan itu enak. Kan ikut Tuhan itu pasti diberkati. Kan ikut Tuhan itu pasti makmur. Kok ini tidak? Nah, ini menjadi masalah pada zaman itu, pada masa Maliaki itu. Mereka seharusnya makmur, tapi justru mereka tidak makmur. Tentu kecewa. Maka kalau kita melihat misalnya pasal 3 ayat 11 itu juga satu penderitaan yang diungkapkan. Pasal 1 ayat 2 mereka menyaksikan Tuhan yang sudah membebaskan mereka. Kemudian pasal 2 ayat 17 juga mereka mempersoalkan keadilan karena tidak adil. Kenapa tidak adil? Justru yang untung, yang makmur, yang hidup enak itu yang jahat. Kok yang hidupnya baik-baik malah miskin? Yang korupsi malah makmur, enak, gemuk-gemuk. Orang yang tamak-tamak malah sehat-sehat. Kelihatannya tidak pernah masuk rumah sakit, kira-kira begitu ya. Kenapa yang sungguh kenal Tuhan kok malah menderita? Memang mau tidak mau secara manusiawi, ini timbul satu pemikiran bahwa mereka bisa mengubah mindset mereka. Ternyata ikut Tuhan kok susah juga ya. Dan bangsa ini dapat disimpulkan sungguh-sungguh kecewa. Mereka sudah kembali dari Babel, mereka sudah kembali di tanah airnya, tetapi hidupnya tidak semakin baik. Tapi itu mungkin juga pengalaman kita. Kok kita ke Tuhan kok susah juga ya? Kok kios anak saya juga harus ditutup? Kira-kira begitu ya. Ya memang anak saya kiosnya ditutup. Kok rasanya cari rezeki susah? Kok kena PHK? Kok tidak dapat kemakmuran atau kemudahan? Di mana sih salahnya? Maka ada dua ya, yang saya sangat kenal, yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, kelihatannya rohani, sudah melayani, sekarang jadi mualaf. Bingung bukan? Ini realitas, bukan diada-adakan. Ini sungguh terjadi. Kenapa ini? Di mana salahnya? Dan kondisi seperti itulah pada zaman Maliaki. 400 tahun sebelum Tuhan Yesus datang. Lalu Nabi Maliaki, memang Nabi biasanya diutus oleh Tuhan, tidak selalu dalam keadaan kondisi, dalam bahasa politik kita itu kondisi yang kondusif. Yang aman terkendali. Itu ya? Enggak. Tidak. Coba lihat sejarah gereja. 5 abad. Gereja itu sebagai masyarakat yang ditolak. Rejected people. Selalu ditolak. Secara politis, secara hukum, secara kulturis, secara religius. Tolak. 5 abad. Dan kita yang ada di sini belum ada yang 5 abad umurnya, bukan? Saya baru 71, dibalik 17. Bayangkan 500 tahun gereja. Bayangkan nanti 400 Tuhan tidak pernah mengutus nabinya ke Israel, ke Yudea. Bayangkan itu, sulit dimengerti, sulit dibayangkan. Kita masih bersyukur tiap minggu mendengarkan firman Tuhan. Dan Tuhan mengutus Maliaki menjawab mereka bahwa keraguan-keraguan mereka itu sebetulnya sumbernya adalah kemunafikan. Kelihatannya beragama, kelihatannya rajin, tapi antara yang terlihat dengan yang isi beda total. Antara yang terucap dengan terwujud beda total. Dan itulah kondisi sampai hari ini juga. Banyak orang bisa mengeluarkan kata-kata istilah rohani, bahkan juga nyanyian rohani, tapi hidupnya terlalu jauh dari kehidupan rohani. Bagaimana berkat itu turun? Itulah kondisi pada masa itu. Kembali kepada teks yang sudah dipilih tadi, yang bisa juga kita lanjutkan sampai ayat 7, ya, ayat 5 sampai 7, dengan tema Tuhan mengingatkan perjanjiannya. Kalau kita bicara tentang perjanjian, apa sih perjanjian itu? Dua pihak yang berjanji
sebetulnya berada pada posisi yang setara. Pihak pertama dengan pihak kedua itu punya kekuatan hukum yang sama, setara. Dan coba bayangkan, kalau antara kita berjanji, antar manusia berjanji, entah perjanjian pernikahan misalnya, ya, aku menerima engkau sebagai suamiku, engkau menerima sebagai istriku, dan seterusnya, itu jelas antar manusia. Bapak itu memelihara anjing tidak di rumah? Pernah berjanji kepada anjingnya? Jing, pokoknya kamu saya pelihara, ya. Satu hari saya kasih makan 3 kali lah. Ya Tuhan. Anjing dari mana? Nah, saya ingin membuat ilustrasi semacam itu. Tuhan pencipta langit dengan bumi. Yang maha ada. Aku ada, yang aku ada. Yang maha besar. Istilah maha besar ini pun kurang cukup. Maha mulia, pemilik langit dan bumi. Sekarang berjanji dengan penghuni bumi, salah satu planet yang kecil dari seluruh tata matahari yang begitu dahsyat dan hebatnya. Di planet yang kecil dibandingkan dengan tata surya yang begitu hebat. Tuhan berjanji. Bayangkan, Tuhan menyentarakan dirinya dengan kita ini yang debu tanah adanya. Bahkan kita ini kalau dibandingkan dengan bumi saja begitu kecil. Apa kurang hebatnya? Apa kurang dahsyatnya? Ia yang maha mulia, yang maha kudus, yang serba maha itu berjanji kepada manusia. Itu amat sangat dahsyat dan hebat. Bukan luar biasa ya. Kalau luar biasa itu kadang-kadang saya terganggu dengan istilah itu. Kalau ingin luar biasa kita harus sekolah ke sekolah luar biasa. Ada kok di Kembangan sana sekolah luar biasa. Jadi kok tamat dari sana itu alumni luar biasa. Luar biasa berarti dia tamatan dari sekolah luar biasa. Tapi ini lebih dari itu. Amat sangat dahsyat dan hebat. Masih kurang juga itu kata itu. Sekarang berjanji dengan manusia. Dengan keturunan Abraham, Ishak, Yakub. Jadi perjanjian itu sebetulnya merupakan anugerah Tuhan. Lalu siapa yang menyimpang dari perjanjian itu? Justru yang superior ini tidak pernah menyimpang. Yang mendapat anugerah itu yang berkali-kali menyimpang. Bukannya zaman perjanjian lama, sampai hari ini juga. Maka mari kita lihat isi dari teks itu. Tuhan mengingatkan Maleakhi itu, nabi itu, menunjukkan, mengungkapkan sifat pelayanan imam. Bangsa Israel itu punya imam. Dan dalam diri Maleakhi ada kesatuan imam dan nabi. Dan ini sebetulnya sesuatu yang sangat kontradiktif dengan tradisi Yahudi. Karena yang menjadi imam itu pasti keturunan orang Lewi. Itu nanti kita 400 tahun kemudian kita akan bertemu dengan orang yang keturunan Lewi tetapi menjadi nabi. Itulah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itu menurut tradisi harusnya jadi imam, tapi dia nabi. Ada satu juga lagi. Ia orang Yudea, anak Daud. Tapi ia jadi imam. Yesus Kristus adalah imam. Ya, berdasarkan Imam Agung menurut Melkisedek. Ia bukan Lewi, bukan keturunan Lewi, bukan keturunan Lewi, suku Lewi, tapi dia imam. Yohanes Pembaptis orang Lewi, tapi nabi. Jadi Yesus itu
Bukan hanya imam saja, tapi juga nabi. Bukan hanya nabi sebagai pemberita, menyampaikan berita, tapi ia sendiri itu adalah berita. Itulah kelebihan Yesus dari nabi-nabi. Yesus adalah imam. Dalam PL antara imam dengan korban itu ada jarak. Imam, binatang persembahan atau sesuatu yang dipersembahkan. Tapi Yesus sebagai imam, ia sebagai imam dan sekaligus jadi korban. Dan tidak pernah terjadi sebelumnya dan tidak pernah akan terjadi sebelumnya. Karena tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini manusia akan diselamatkan. Itulah sebabnya. Karena itu menyatu di dalam dirinya. Seluruh tuntutan Allah itu dipenuhi di dalam diri yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Dan itulah yang harus kita beritakan. Supaya dunia tahu. Dunia ini sebetulnya berhak mendengar itu. Ribuan orang bahkan jutaan orang sedang menantikan pemulihan relasi kembali dengan Allah di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus. Bukan untuk menambah anggota jemaat. Nah, itu hanya dampaknya. Tetapi intinya, hakikatnya pada dasarnya adalah seluruh bangsa di dunia ini sedang menantikan pemulihan relasi sebagai gambar dan rupa Allah. Karena sudah ada pribadi yang memenuhi seluruh tuntutan imam nabi. Dan dia adalah raja yang layak dimuliakan. Bukan karena raja dalam tempo tertentu, periode tertentu. Bukan cuma 2 periode dan diperjuangkan 3 periode sampai di demo, bukan. Tapi ia tanpa periode. Karena ia raja kekal, tidak diangkat oleh siapapun dan partai siapapun. Dan itulah Yesus Kristus. Nah, kenapa bangsa yang dipilih oleh Tuhan itu menyimpang? Itulah tendensi manusia. Manusia meskipun sudah diselamatkan oleh Tuhan, meskipun sudah dipilih oleh Tuhan, meskipun dipimpin oleh Tuhan, satu saat pasti akan mengalami hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Entah itu dalam pikiran, entah itu dalam tindakan, entah itu dalam ucapan. Dan itulah sepanjang sejarah hidup manusia. Sejarah kita juga, saya juga. Nah, berikutnya kita belajar bagaimana janji Allah itu, seluruh janji Allah itu sudah digenapi di dalam pribadi Yesus Kristus tadi yang seperti sudah saya jelaskan. Karena Allah sendiri menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Dan firman itu telah menjadi manusia. Jadi manusia sejati yang sesuai dengan gambar dan rupa Allah itu sudah didemonstrasikan, sudah diwujud nyatakan, sudah dipresentasikan oleh pribadi yang namanya Yesus Kristus orang Nazaret itu. Belum ada manusia sebelumnya dan tidak mungkin ada manusia sesudahnya yang betul-betul sebagai gambar rupa Allah kecuali Allah sendiri yang menjadi manusia. Satu kali Sokrates, mungkin kita mengenal nama Sokrates, sang ahli filsafat Yunani itu. Dia sedang berjalan-jalan di sotoh rumahnya. Kemudian dia menginjak semut-semut yang ada di bawah. Dan sebagian semut yang diinjaknya itu mati tentunya. Dia sebagai seorang filosof biasanya itu sensitif perasaannya. Kemudian diambil itu semut. Aduh, minta maaf semut. Aku terlalu asik dengan pikiranku yang tinggi di atas langit dan bintang-bintang. Sampai melupakanmu sehingga kau terinjak dan mati. Kemudian dia berpikir kembali. Mana mungkin semut ini tahu salah saya? Bagaimana semut ini mengerti perasaan saya? Bagaimana mungkin semut ini tahu pikiran saya? Hanya satu kemungkinan. Saya harus menjadi semut supaya semut mengerti pikiran saya. Saya harus jadi semut supaya semut tahu perasaan saya. Allah menjadi manusia. Supaya manusia bisa mengerti bahasa Allah. Pikiran Allah, perasaan Allah. Hanya manusia yang memahami manusia. Maka
Maka Tuhan berkomunikasi dengan manusia bukan dengan bahasa surga, tapi bahasa manusia. Supaya manusia bisa berkomunikasi dengan Allah. Maka ia berkomunikasi dengan bahasa Ibrani, dia berkomunikasi dengan bahasa Yunani, dia sekarang berkomunikasi juga dengan bahasa Indonesia. Dan firman itu harus diterjemahkan ke seluruh bangsa, supaya semua bangsa-bangsa bisa mendengar, memahami, mengerti, merasakan bahasa Allah. Allah bukan menjadi sesuatu, tapi Allah menjadi manusia. Itulah sebabnya manusia bisa berkomunikasi dengan Allah. Bahkan dia mengadakan perjanjian dengan manusia. Itu betul-betul di luar pikiran manusia. Dan semua itu digenapi di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Dan janji berikutnya yang kita lihat juga di teks itu adalah ada istilah damai sejahtera. Damai sejahtera di sini mempunyai arti kemakmuran sebagai hasil dari takut kepada Allah yang sejati. Mentaati perjanjiannya. Karena perjanjian Tuhan itu amin dan ya. Tuhan tidak pernah berbohong. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Karena pembohong itu adalah setan. Ya, kalau kita membaca Yohanes 8 ayat 44, itu jelas bahwa iblislah bapa segala pembohong. Maka kalau saya dikatakan, saya pernah menegur seorang mahasiswa, Bapak bohong, marah saya. Jangan bilang lagi, saya bohong. Karena saya bukan anak setan. Kalau saya disebut dengan kesalahan-kesalahannya, saya masih bisa, ya saya memaafkan, tapi dari sisi lain mungkin saya tidak terlalu bereaksi. Tapi kalau sampai saya bilang, bohong, bagi saya itu menganggap saya anak setan. Karena bapa segala pembohong, itulah setan. Maka orang yang dikuasai setan itu pasti ada kebohongan, ada pemutar balikan kenyataan dan seterusnya. Dan itu sudah terjadi di manapun juga. Tapi kehadiran Tuhan sesuai dengan janjinya. Janjinya itu amin dan ya. Dan utusan Tuhan punya tugas menyampaikan berita yang mendatangkan damai sejahtera. Damai sejahtera bagi yang mentaatinya. Ketaatan kepada Tuhan. Bukan ketaatan yang mekanistis. Tapi ketaatan yang bersifat organis. Artinya apa? Kalau yang mekanis, itu kalau kita muter kunci kontak, secara mekanis, langsung bunyi ya. Langsung oli naik ke keluar, naik ke jari kalter, ya kemudian bahan bakarnya langsung itu berjalan ya sesuai dengan mekanisme otomotis ya. Nah, itu mekanistis. Tapi ketaatan kita bukan seperti itu. Ketaatan kita harus ketaatan yang organis. Ketaatan yang hidup. Ketaatan yang melibatkan pikiran, perasaan, dan tindakan kita. Kemauan kita. Dan bisa juga menolak. Karena adalah kehidupan. Nah, janji Tuhan itu amin dan iya. Bangsa ini kenapa mengalami kesulitan hidup? Bait Allah kan sudah ada. Mereka kan sudah dikembalikan dari Babel. Tapi firman Tuhan jelas melalui nabi ini. Karena kamu yang merusakkan perjanjian. Itu kok kita terjemahkan dalam bahasa kita. Jika kita lanjutkan sampai 89 ya, itu jelas kata itu. Ada teguran yang keras. Namun kamu merusakkan perjanjian. Jadi yang punya kecenderungan, punya kebiasaan, punya kemungkinan untuk merusak perjanjian, itu masih manusia. Tuhan tidak pernah merusak perjanjian. Sehingga mereka tidak menikmati damai sejahtera di Allah. Bahkan selanjutnya, sesudah zaman Malayaki, tadi sudah saya katakan bahwa 400 tahun tanpa dikunjungi Nabi. Sampai dengan munculnya, datangnya Yohanes Pembaptis. Sampai dengan kedatangan Tuhan Yesus. 4 abad. Waktu yang amat sangat panjang. Di luar ukuran manusia modern. Bahkan sesudah
Zaman Malia kita sudah katakan bahwa bangsa ini tidak lagi dikunjungi oleh Nabi. Ya. Bahkan mereka ketika Tuhan Yesus dengan tanda-tanda mesianis yang jelas sebagai penggenapan janji Allah, ternyata kaum agamawan, imam-imam dan para pemimpin orang Yahudi sama sekali tidak bisa menerima Tuhan Yesus. Mereka beribadah tiap hari. Mereka tetap disebut sebagai bangsa pilihan. Mereka tetap disebut orang yang dipanggil oleh Tuhan, yang ditempatkan sebagai jemaat Tuhan. Tapi ketika Tuhan datang dalam wujud nyata manusia, sesuai dengan janjinya, bahkan janji sejak Kejadian pasal 3 ayat 15, datang, tidak ada yang kenal. Saya tadi malam, ini yang Tuhan atur luar biasa. Yang pernah melayani saya 52 tahun yang lalu, sampai saya bertobat dan terima panggilan Tuhan di Bandung. Mungkin lebih dari 25 tahun kami tidak bertemu. Ada saudaranya yang mendapat nomor HP saya, kemudian telepon, dan minta izin kepada saya, bisakah video call? Oke, ya, video call. Beberapa menit saya tidak bisa mengenal dia. Dia dokter di Serukam, Pak. Dokter Iwan. Siapa ini ya? Ini Iwan Laban. Itu. Kok lainnya? Baru 25 tahun. Saya sudah tidak kenal. Ini bangsa 400 tahun tidak pernah mendapat kunjungan Tuhan. Kedatangan nabi-nabi. Tidak bisa mengenal Tuhan datang. Jangan sampai kalau Yesus datang, kita tidak seorang pun yang mengenal dia. Oleh karena berbagai macam pemberontakan. Inilah catatan sejarah, bukan mengada-ada. Ini catatan Alkitab. Mereka tidak tahu, bahkan melawan Yesus, menganiaya Yesus, menolak Yesus, sampai akhirnya Yesus disalibkan. Kalau itu dilihat dari satu sisi kemanusiaan. Ketika Tuhan Yesus datang dengan tanda-tanda mesianis yang jelas, para imam yang menggeluti firman Tuhan hari lepas hari, pemimpin orang Yahudi sama sekali tidak bisa menerima Tuhan Yesus. Padahal mereka menanti-nantikan kedatangan Mesias. Ketika yang dinanti-nantikan datang, tidak dikenal. Dulu kami punya kebiasaan waktu studi di luar, ya, kalau kami ditugasi oleh sekolah untuk menerima teman baru atau mahasiswa baru, kami pasti bawa itu nama, gitu ya. Gini, mana penumpang datang, terus baru mereka datang. Belum pernah ketemu, tapi terus ada tanda pengenal. Ini tanda pengenalnya jelas. Orang sakit disembuhkan, orang mati dibangkitkan, mujizat dilakukan, itu tanda-tandanya jelas. Tapi tidak dikenal. Sama dengan Jakarta ini. Ada tanda besar-besar, ya. Warna merah, ada coretan, tulis S. Apa artinya itu? Si Hombing dilarang parkir, ya. Dilarang stop. Ngetem di situ. Tidak boleh berhenti, ya berhenti. Nah itulah dia. Ngebut di jalan jalur lambat di jalur cepat. Pada tandanya sudah jelas. Sampai hari ini juga sama kok. Sifat manusiawi tidak berubah ternyata juga. Dari zaman dulu sampai sekarang, ya pada sama saja. Padahal kemana-mana tantangannya laptop. Kemana-mana pakai HP. Ya. Tapi ya kelakuannya kok tidak berubah juga. Betul ya? Nah itulah manusia yang itu harus kita layani. Yang sama persis sifat-sifatnya dari dulu sampai sekarang. Yang sangat membutuhkan Yesus Kristus. Jadi dalam perjalanan sejarah gereja juga begitu. Selama 21 abad, saya selalu tidak jemu-jemunya mengingatkan apa yang terjadi abad ke-5 sampai dengan abad ke-15. 1000 tahun kegelapan. Bayangkan, gereja sama sekali tidak menjadi berkat bagi dunia selama 1000 tahun. Dari abad ke-5 sampai abad ke-15. Abad 16 itulah reformasi. Tuhan memunculkan orang yang namanya Martin Luther. Tuhan memunculkan yang namanya banyak Melanchthon, ya, Calvin dan seterusnya. Tapi sudah berlangsung 10 abad. 1000 tahun. Bayangkan.
Tidak ada bedanya juga kok dengan bangsa Israel. Jadi jangan terlalu sombong ya, sama kok. Kita sama-sama membutuhkan anugerah Tuhan. Kita sama-sama membutuhkan kehadiran Tuhan dan di Tuhan. Tidak ada bedanya. Dari dulu sampai sekarang. Tuhan juga dari dulu sampai sekarang selama-lamanya tidak berubah. Dan itulah sebabnya kita harus terus berpegang kepada janji Tuhan. Anugerah Tuhan memang merupakan kebutuhan mendasar yang bagi umat Tuhan untuk selalu ingat dan mentaati perjanjiannya. Dan untuk itu kita membutuhkan kekuatan dan pertolongan Tuhan. Siapapun dia. Tanpa kecuali. Amat membutuhkan anugerah Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih, minggu lalu kita baru merayakan Paskah. Kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus sebagai penggenapan perjanjian Tuhan. Bahwa dia akan bangkit pada hari ketiga sesudah kematiannya. Pertanyaan saya adalah, siapa yang percaya Yesus bangkit? Tidak ada. Tidak ada. Petrus yang berani mati-matian akan membela dia. Akan menyerahkan nyawanya demi Yesus. Ketika ditanya seorang hamba, kamu kan juga pengikutnya? Tidak. 3 kali. Sehingga dia harus diperingatkan oleh seekor ayam. Bukan diperingatkan oleh guru. Bukan diperingatkan oleh tetangga. Bukan diperingatkan oleh teman segoleka. Ayam. Tapi kita bukan lebih baik dari Petrus. Yang lain lari terbirit-birit ketika Yesus ditangkap. Yang lain menjual Yesus. Bahkan saya kadang-kadang, seandainya saya waktu itu ada di sana, jangan-jangan Yudasinya saya. Jangan-jangan saya ini yang mengkhianati Yesus kalau saya hidup 21 abad yang lampau. Mereka itu hanya mewakili kita semua. Thomas terlambat 1 minggu. Ya, minggu hari ini dia baru percaya. Setelah Yesus menunjukkan tangan, luka tangannya dan kakinya. Jadi Yesus bangkit itu bukan karena kepercayaan orang Kristen. Tidak ada yang percaya. Itulah sebabnya mengapa Paulus dalam menulis 1 Korintus 15. Yang menuliskan bahwa kalau Yesus tidak dibangkitkan, kalau Yesus tidak bangkit, imanmu sia-sia. Jadi artinya ialah bahwa kebangkitan Kristus adalah fondasi iman. Iman tidak ada gunanya kalau Yesus tidak bangkit. Jadi Yesus bukan dibangkit-bangkitkan. Jadi Yesus bangkit bukan karena kepercayaan. Aku percaya, maka Yesus bangkit. Tidak. Tapi karena Yesus bangkit, karena Yesus dibangkitkan sesuai dengan konsistensi inkarnasi. Maka di atas itulah iman kita dibangun. Maka Paulus menulis dalam 1 Korintus 15 ayat 14 dan ayat 17. Jika Yesus tidak dibangkitkan, imanmu sia-sia. Jadi dasar fondasi yang kuat. Lalu bagaimana kita melihat, Bapak Ibu sekalian, kita ini seringkali tidak menyadari, kita ini ditumpang oleh sesuatu yang tidak kelihatan. Betul? Gedung ini kuat, kokoh. Sudah berapa tahun, Pak? Lama ya, puluhan tahun. Tapi siapa di antara kita kalau waktu masuk ke gedung ini ya, melihat fondasinya? Fondasi itu tidak pernah kelihatan. Tapi yang tidak kelihatan itulah yang mengokohkan kekuatan di atas yang tidak kelihatan itu. Siapa yang menguatkan gereja bertumbuh sampai 21 abad yang tidak kelihatan? Yang tidak kelihatan itulah yang memberikan kekokohan, kekuatan iman. Yesus yang sekarang tidak kelihatan itu. Yang nanti akan kita lihat karena dia sudah berjanji. Tapi sampai hari ini yang tidak terlihat itu yang memberikan kekuatan. Manusia selalu ingin melihat bukti yang terlihat kan? Kita ini kan masih saudara Thomas. Kalau saya belum lihat, saya tidak percaya. Kalau belum terbukti, saya tidak percaya. Manusia selalu membutuhkan bukti.
Tapi siapa yang mau membuktikan fondasi ini kuat? Buktinya gedung ini tidak roboh. Tidak usah digali lagi. Ya. Justru karena fondasi yang kuat itulah bangunan itu kokoh. Kita harus selalu ingat perjanjiannya. Dalam kondisi seperti apa saja. 2 tahun ini kita serba tidak pasti. Tapi kita bersyukur ya, sekarang sudah kita bisa beribadah kembali. Kita masih toh dalam kesulitan yang seperti apa. Saya ini kan orang 70-an tahun ini kan gaptek ya. Gak ngerti itu Zoom, bagaimana itu mengajar online. Tapi akhirnya bisa mengajar online, khotbah online, memberi ceramah online. Ada kemajuan dong. Dalam kesulitan pun tetap ada kemajuan. Tetap ada sesuatu yang kita dapatkan. Bahkan kalau kita posting khotbah-khotbah kita, puisi kita, karang kita di di mass media, yang membaca, yang mendengar bukan hanya orang Kristen. Bukankah ini Samaria? Bukankah penganiayaan didatangkan ke Yerusalem supaya orang-orang Kristen untuk keluar dari Yerusalem ke sana kemana? Bukankah COVID itu juga membuat supaya kita beritanya itu didengar di mana-mana tanpa dibatasi oleh tembok-tembok gedung gereja? Kita jangan hanya melihat, waduh, enggak bisa kumpul ya. Waduh, enggak bisa memimpin, menyanyi di atas mimbarnya. Macam-macam gitu ya. Jangan berpikir seperti itu. Berpikirlah sisi yang lain. Karena di dunia ini, dalam perjalanan hidup itu selalu ada positif, ada negatif. Tidak hanya negatif, masih ada positifnya. Tidak hanya positif, pasti ada negatif. Karena itu realitas. Lampu itu nyala, kalau hanya aliran positif, tidak akan menyala. Lampu ini tidak akan menyala kalau alirannya cuma negatif. Harus ada positif dan negatif. Dan memanage yang positif dan negatif secara realistis, nyala. Dan inilah kehidupan. Jangan kalau, waduh, kita harus positive thinking. Memangnya dunia ini cuma positif? Juga jangan negative thinking. Dua-duanya tidak betul. Tapi kita harus realistic thinking. Berpikir secara realistis, itulah teologis. Dosa ya dosa, dihukum ya dihukum, diselamatkan ya diselamatkan, diampuni ya diampuni. Itulah kita. Bukan positif, bukannya negatif, dua-duanya. Adam berdosa ya berdosa, tapi Tuhan berikan perjanjian. Jadi positif dan negatif itu selalu berjalan bersama-sama. Ketika kita menghadapi negatif, masih ada positifnya. Kalau kita sedang berpositif, maka coba, masih ada negatifnya. Malahan negatif kali negatif, positif. Jadi jangan kita membuat sektor-sektor tentu, tapi komprehensif. Melihat semua itu realistic thinking. Itulah Alkitab, itulah teologi. Kita harus selalu ingat perjanjiannya. Dalam kondisi seperti apa saja, yang negatif sekalipun. Ya, pengalaman 2 tahun, hampir 2 tahun yang lalu, kami sekeluarga memang, ya karena ditinggalkan ibu, ya Tuhan dipanggil oleh Tuhan. Ibu dipanggil oleh Tuhan. Dari satu sisi, memang kami sedih. Kami juga mau bereaksi terhadap penanganan yang tidak bagus, yang mungkin membuat menderita. Tapi dari satu sisi yang positif, toh juga ada penghiburan, ada kekuatan. Banyak teman-teman yang memedulikan. Kepeduliannya juga melebihi dari kepedulian yang biasa. Akhirnya hidup dalam keseimbangan. Jadi selalu ada positif, selalu ada yang negatif. Dan itu harus dihadapi secara realistis. Ya kalau orang lagi pacaran biasanya, aduh kemanapun ku lihat wajahmu, ya kemanapun ku lihat wajahmu. Waktu aku berjalan ku lihat wajahmu. Waktu ku duduk ku lihat wajahmu. Waktu ku belajar ku lihat wajahmu. Waktu aku memandikan anjing juga ku lihat wajahmu di situ. Tapi kalau sudah masuk dalam pernikahan, itu yang dihadapi adalah yang realistis. Ada kekurangannya, ada kelebihan. Jangan nuntut yang positif terus. Jangan nuntut kebaikannya saja. Lihatlah juga dan terimalah kekurangannya. Dan itu diucapkan melalui perjanjian, bukan? Kita harus selalu ingat perjanjiannya dalam kondisi yang seperti apa saja. Waktu lapar atau kenyang, waktu sehat atau sakit, dan seterusnya. Yang lebih mulia, lebih bermutu dibandingkan janji pernikahan sekalipun.
Itulah janji Tuhan. Dan Tuhan betul-betul hadir pada waktu kita susah. Coba lihat Mazmur 23. Mazmur 23 itu merupakan mazmur yang diungkapkan oleh seorang seniman yang sungguh-sungguh hebat, Daud. Ada yang positif, ada yang negatif, tapi kendati pun, nah itu dia. Nah, Tuhan itu hadir Tuhan tidak selalu membawa kita ke air yang tenang. Tuhan tidak selalu membawa kita kepada rumput yang hijau, tidak selalu. Kadang-kadang juga memberikan hidangan di depan musuh kita. Bahkan di bayang-bayang lembah bayang maut sekalipun. Nah, itulah kehadiran Tuhan yang maha hadir. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, dalam konteks yang kita sedang hadapi, khususnya 2 tahun terakhir ini, kita bersyukur. Kemarin-kemarin pun juga harusnya bersyukur. Kita sudah bisa hadir dalam ibadah onsite, kita sudah bisa bertatap muka. Ya. Meskipun dari satu sisi, saya perhatikan dunia ini sekarang. Dengan kehadiran corona. Ya. Corona tahu artinya kan? Mahkota kan? Betul-betul mahkota yang tidak disukai oleh para penguasa. Dan dunia harus belajar sekarang ialah semua orang harus tutup mulut. Betul? Kita harus lebih banyak tutup mulut. Pendeta pun harus tutup mulut, Pak ya. Jadi dengan masker ini bukan hanya untuk kesehatan, tapi juga punya nilai spiritual. Kita harus lebih banyak tutup mulut, jangan terlalu banyak omong kosong, karena itu ditutup. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami berterima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan perjanjian-Mu yang merupakan perjanjian anugerah. Kami sadar Tuhan, siapalah kami ini. Sewaktu-waktu kami sangat bersemangat, sangat bersukacita, sangat bergembira, tapi kadang-kadang kami masuk jatuh ke dalam lembah kesedihan. Lembah ketidakpastian, lembah kekecewaan, lembah kesengsaraan, kesakitan. Tapi kami bersyukur karena Tuhan hadir kapan saja. Untuk memberikan kekuatan kepada kami, untuk memberikan hiburan kepada kami, dan untuk mengingatkan kami supaya kami sadar bahwa karena anugerah-Mu itu sungguh-sungguh tak terhingga. Bapa kiranya menerjemahkan, Roh Tuhan menerjemahkan firman-Mu ini lebih jauh, lebih dalam dari apa yang sudah hamba sampaikan. Bahkan itu juga berdampak bukan hanya bagi jemaat-Mu, baik yang ada dalam ruangan ini maupun yang ada di mengikutinya dengan online, bahkan untuk diri hamba sendiri yang membutuhkan kasih karunia-Mu itu. Untuk selalu mengingat perjanjian Tuhan yang begitu sempurna, yang tak bercacat celah sekalipun. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami menaikkan doa dan syukur kami kepada-Mu, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak dan Ibu, jemaat sekalian baik yang di ruangan ini maupun yang di rumah, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan mengingatkan hukum kasih sebagai berikut. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bersyukur atas kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada saat ini. Biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan terus hidup, mengingat dan mentaati perjanjiannya dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan. Sehingga damai sejahtera terus melingkupi hidup kita. Dan pada saat ini kita akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita yang akan diedarkan di dalam 2 kantong. Kantong hitam untuk operasional Gereja Reformasi Indonesia
dan kantong merah untuk kepanitiaan ibadah kenaikan. Ayat pengantar persembahan terambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Mari kita persiapkan persembahan kita yang terbaik, karena Tuhan sudah lebih dulu memberikan yang terbaik kepada setiap kita. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, aku persembahkan tubuhku. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Kami datang, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Di Minggu Kudus hari ini Tuhan, Engkau terus menyatakan bagaimana pemeliharaan-Mu atas kehidupan kami. Hari demi hari yang kami lewati, kami menyadari betapa besar cinta kasih Tuhan bagi kami. Pimpinan Tuhan yang boleh kami rasakan. Kehidupan jemaat Tuhan yang Tuhan sudah pelihara. Dengan kekuatan, kesehatan, juga dengan usia yang Tuhan tambahkan, serta pekerjaan yang Tuhan sudah berikan kepada mereka, studi yang sudah mereka jalani, dan bahkan pergumulan keberimanan yang Tuhan terus sertai. Terima kasih Tuhan, oleh sebab itu, cinta kasih Tuhan yang begitu mulia, yang begitu agung, yang begitu besar, yang memungkinkan kami, yang melayakkan kami, yang memperkenankan kami untuk mengembalikan berkat yang Tuhan telah terlebih dahulu berikan kepada kami melalui persembahan yang kami kumpulkan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap persembahan yang telah kami kumpulkan, agar boleh dipergunakan dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Allah melalui pelayanan di tempat ini.
berkat sertai dengan segala hikmat, bijaksana dan pengertian yang daripada Tuhan untuk setiap pengurus yang akan mengelola persembahan yang telah dikumpulkan oleh umat-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan memimpin mereka. Kami juga mohon belas kasihan Tuhan untuk memberkati kami dengan setiap berkat yang masih ada pada kami, agar kami juga mempergunakan di hari-hari kami, di hidup kami dengan penuh tanggung jawab dan untuk menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, ingatkan kami ketika kami berhitung atas apa yang Tuhan telah berikan kepada kami. Ketika kami merasa berjasa dan kuat, gagah, perkasa untuk melakukan segala pekerjaan pelayanan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih untuk segala kebesaran Tuhan yang memungkinkan kami untuk mampu bersyukur kepadamu. Terima kasih kami menaikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat tetap berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini dan kita akan membaca petunjuk hidup baru bersama-sama yang terambil dari Ulangan 7 ayat yang ke-9. Mari kita baca bersama. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya, dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Amin. Biarlah kita menjadi orang Kristen yang tidak lagi munafik, sehingga apa yang tampak di luar tidak berbeda lagi di dalam, tapi sungguh memancarkan kasih Kristus. Sebagai anak-anak Tuhan juga, kita selalu boleh menjadi anak yang taat dan Tuhan dapatkan setia. Jangan kita memegahkan diri, jangan kita sombong, karena apa yang ada dalam hidup kita semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Semua hanya karena anugerahnya. Biar hidup kita hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Hanya
tidak ada kata yang tepat untuk melukiskan bagaimana kami seharusnya berterima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan mengikat perjanjian kepada kami dengan perjanjian yang tidak seimbang. Karena bagaimana mungkin pencipta mengikat perjanjian dengan ciptaannya. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Untuk pujian yang boleh kami naikkan. Untuk firman yang boleh kami dengarkan. Kami sadar tidak mudah untuk menjalaninya. Karena kami adalah debu tanah yang sering harus diingatkan. Karena memori kami begitu pendek. Kami begitu mudah terdistraksi oleh kenikmatan dunia. Oleh hingar-bingar dunia ini. Yang seringkali membawa kami memalingkan wajah daripada Tuhan. Karena itu Tuhan sekali lagi mengingatkan akan perjanjian Tuhan kepada kami. Sehingga kami boleh diingatkan, diberikan janji-janji bahwa kami terus dipelihara oleh Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, usai sudah ibadah kita, dan kita akan kembali melanjutkan aktivitas pekerjaan pelayanan kita sepanjang hari ini. Arahkanlah hatimu kepadanya dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah atas kita semua kasih dari Allah Bapa, pertolongan dan kuasa dari Yesus Kristus yang telah bangkit dari kematian, dan tuntunan penyertaan pimpinan Allah Roh Kudus bagi kita senantiasa, mulai kini dan sampai sepanjang segala masa. Amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh selamat sumber berkat. Amin. Silakan duduk bersaat teduh pribadi. Selesai. Atas nama pengurus dan Majelis Jemaat Gereja Reformasi Indonesia, kami berterima kasih atas pelayanan dari Bapak Pendeta Emeritus Lotna Tigor Sihombing. Mungkin ada 1-2 orang yang belum familiar dengan beliau. Ya, beliau adalah hamba Tuhan, pengajar, dan saya bersyukur sekitar 2 tahun lalu saya coba add friend, diterima sama beliau. Jadi saya pengikut beliau di Facebook, tapi beliau nggak kenal saya. Ya. Dan saya sangat diberkati oleh puisi-puisi yang beliau tulis. Tentang pelayanan, tentang kehidupan, tentang banyak hal. Tadi beliau bilang diapresiasi malah banyak sama orang yang bukan Kristen. Artinya banyak jemaat GRI yang belum add friend beliau. Nah, cari nanti di Facebook ya. Cari add friend, nanti kita juga bisa melihat bagaimana Tuhan berkarya melalui hambanya, melalui puisi yang begitu indah. Ya, salah satu saya senang sekali membaca puisi beliau. Selain Pak Bikman juga pintar nulis puisi ya. Beliau juga dipakai Tuhan luar biasa dalam puisi. Jangan lupa add friend-nya ya. Ya. Kiranya Tuhan memberkati Bapak dan keluarga di dalam pelayanan. Dan satu hal sebelum saya lupa, ya kemarin kita sudah mengadakan Paskah sekolah minggu di Ancol. Anak-anak begitu bersukacita ya karena di Ancol. Ya. Nah, mulai minggu depan anak-anak sekolah minggu juga pasti bersukacita karena sekolah minggu akan mulai mengadakan ibadah secara offline. Ya, jadi bawa
Anak-anak kita kalau di Ancol aja anak-anak dijaga Tuhan, apalagi di gereja, ya kan? Nah, jadi jangan takut, takut loh, bawa ke Ancol aja seneng kok. Ya, jadi mulai minggu depan bawa anak-anak ke gereja, kita ibadah sekolah minggu bersamaan dengan ibadah umum. Jadi anak sekolah minggu dibawa jam 10 pagi. Ya, baik, kita juga akan menyaksikan warta video Gereja Reformasi Indonesia. Gereja Reformasi Indonesia, misioner dan kritis, melayani, menjawab dan memenuhi kebutuhan umat di segala abad. Shalom, selamat hari Minggu. Bersama saya Esther hadir untuk menyampaikan Warta Sepekan Gereja Reformasi Indonesia. Ibadah tengah minggu, Persekutuan Oikumene, Rabu 27 April 2022, pukul 12.00 dengan tema Bijak dalam Bertindak yang akan disampaikan oleh Penatua Sugihono Subeno di Wisma Bersama. Antioquia Ladies Fellowship, Kamis 28 April 2022, pukul 11.00 dengan tema Terang yang Membawa Dampak akan disampaikan oleh Pendeta Galen Merpaung via Zoom. Persekutuan Doa Pagi, Sabtu 30 April 2022, pukul 5.30 dengan tema Warisan Iman yang akan dipimpin oleh Pendeta Netsen via Zoom. Antioquia Youth Fellowship, Sabtu 30 April 2022, pukul 16.00 dengan tema Jodoh via Dating Apps yang akan disampaikan oleh Ibu Kesha Bianta Sirait di Wisma Bersama. Ibadah minggu depan, Sekolah Minggu, Minggu 1 Mei 2022, pukul 9.00 akan dipimpin oleh tim guru Sekolah Minggu Gereja Reformasi Indonesia via Zoom. Kebaktian Umum, Minggu 1 Mei 2022 di Wisma Bersama dengan tema Menyimpang dari Kebenaran yang akan disampaikan oleh Pendeta Galen Merpaung, live pukul 10.00 dan relive pukul 16.00 di channel YouTube Gereja Reformasi Indonesia. Di Pacific Place dengan tema Menyimpang dari Kebenaran yang akan disampaikan oleh Pendeta Netsen pukul 16.00. Kami nantikan kehadiran Bapak Ibu Jemaat dalam setiap ibadah di sepanjang minggu ini dan info lainnya yang perlu diketahui. Demikianlah Warta Sepekan Gereja Reformasi Indonesia, dari kita, oleh kita, untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus, Kepala Gereja. Tuhan Yesus memberkati dan salam sejahtera. Oh ya, nah, ada foto ini bukan caleg ya, ini bukan caleg, ini Pak Oscar, itu aslinya tuh yang di depan. Ya, beliau minggu depan akan diteguhkan menjadi koordinator wilayah ya Pak ya, Salemba di tempat ini. Kita dukung dalam doa sehingga beliau terlibat lebih komitmen lagi di dalam melayani Tuhan. Ya, demikian ibadah kita. Selamat hari Minggu, jangan langsung pulang dulu, berfellowship di bawah. Kita dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.